Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa kelompok 6 kelas IPA C dan mahasiswa yang lainnya, di sini Bu Alvira akan menyampaikan review terkait presentasi aplikasi PCK pada materi gelombang dan getaran kelas 8. Langsung saja saya sampaikan review saya terkait dengan penyampaian materi. Saya rasa kelompok ini sudah bagus, sudah jelas dijelaskan semuanya, tidak terlalu cepat. Ya, suaranya juga bisa diterima dengan jelas, tidak putus-putus. Menurut saya kelompok ini hasil pekerjaannya termasuk golongan lebih rapi, kemudian isinya juga lebih bagus dibandingkan kelompok-kelompok yang lainnya. Ya, saya rasa memang kelompok ini memperhatikan presentasi teman-teman sebelumnya dan evaluasi yang saya berikan. Kelompok ini sudah melakukan konsultasi saya sebelumnya, sudah saya baca sekilas dan saya rasa hasil pekerjaan kelompok 6 tidak banyak kesalahan, sehingga saya serahkan kepada teman-teman satu kelas sebagai audiens untuk menganalisis letak kesalahan maupun komentar-komentar terkait dengan isi yang sudah dibuat oleh kelompok 6. Baik, di slide ini Anda menyampaikan adanya kompetensi dasar, ranah pengetahuan, dan ranah keterampilan menggunakan kata kerja menganalisis dan menyajikan hasil percobaan. Saya rasa dari indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran ini tidak perlu saya koreksi ya, tidak perlu saya minta untuk revisi karena memang semuanya saya rasa sudah tepat. Kita masuk ke slide-slide selanjutnya. Ini materi ya, materi tulisannya cukup jelas ya, bisa dibaca dari awal sampai akhir. Kemudian untuk model pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran ini juga sudah sesuai ya, inquiry, scientific, induktif, eksperimen, diskusi, ceramah, tanya jawab, dan presentasi. Baik, kemudian ke langkah pembelajaran. Nah, ini ada beberapa hal yang masih kurang sesuai, tinggal Anda nanti merevisi bagian-bagian yang saya sampaikan ya. Oke, Anda menuliskan sintaks ya, sintaks pada tiap pertemuan. Ada orientasi, merumuskan masalah, dan seterusnya. Nah, di bagian orientasi ini Anda membuat rencana bahwa guru itu membuka pembelajaran, memberikan pertanyaan sebagai apersepsi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian guru membagikan LKS dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Ini lebih baik diletakkan di bagian mengumpulkan informasi ya. Di awal jangan langsung dibagikan LKS. Jadi di bagian orientasi ini saya rasa masih termasuk di kegiatan awal. Itu siswa diajak untuk fresh ya, mengkaitkan materi dengan materi sebelumnya ya, diberikan motivasi, jangan langsung diberikan LKS. Kemudian di sini di bagian mengamati Anda menuliskan mengamati sebagai bagian pendekatan saintifik. Guru menyampaikan materi gelombang, getaran, dan bunyi. Sebenarnya tidak masalah, akan tetapi kalau Anda menyampaikan materi gelombang, getaran, dan bunyi, maka rasa ingin tahu siswa terhadap pembelajaran setelahnya itu tidak terlalu dikembangkan. Maka apabila Anda ingin menyampaikan materi, maka cukup materi pendahuluan saja. Ya, kalaupun tidak memberikan materi juga tidak masalah, Anda cukup bisa menyampaikan beberapa gambar, video di awal pembelajaran. Kemudian masuk ke kegiatan menanya, siswa diminta untuk bertanya terkait, bukan materinya ya, terkait video ataupun gambar ataupun alat peraga yang disampaikan oleh guru.
Kemudian pada sintaks selanjutnya merumuskan hipotesis. Oke, ini benar sekali ya. Dimotivasi diarahkan untuk menemukan atau merumuskan masalah seperti ini, disampaikan 1, 2, 3 ditulis semuanya, kemudian menugaskan untuk merumuskan hipotesis. Nah, selanjutnya eksplorasi. Mohon maaf, di sini juga langsung bisa dibagikan LKS, tidak masalah. Guru diminta, peserta didik diminta untuk merumuskan hipotesis sesuai arahan yang terdapat pada LKS, gitu ya. Kemudian mengumpulkan data, eksplorasi. Siswa diminta untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Nah, ini juga harus ditegaskan ya. Mencari informasi untuk apa? Jadi bisa disampaikan siswa diminta untuk mencari informasi dari berbagai sumber untuk mengerjakan LKS yang telah dibagikan. Atau karena di sini sudah dibentuk kelompok, pada bagian eksplorasi ini bisa ditambahkan bahwa siswa saling bertukar pikiran ya ataupun bertukar pendapat pada kegiatan diskusi antar siswa dalam satu kelompok, atau secara singkatnya siswa berdiskusi secara berkelompok. Itu termasuk kegiatan eksplorasi. Jadi mencari tahu dari tiap anggota kelompok. Kemudian menguji hipotesis. Siswa diminta untuk berdiskusi menganalisis hasil temuan informasi yang ditemukan ya. Lebih jelas lagi, siswa diminta untuk berdiskusi dan menganalisis untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan ya. Kemudian siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Menarik kesimpulan. Guru memberikan kesimpulan dan penguatan. Kalau guru memberikan penguatan itu tepat, tapi kalau guru memberikan kesimpulan itu kurang tepat. Yang tepat adalah guru atau peserta didik bersama dengan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran atau topik yang dipelajari pada pertemuan ini. Itu ya. Kemudian masuk ke pertemuan 2. Nah, kalau saya melihat memang sintaks yang ditulis itu sama, tetapi sepertinya polanya agak berbeda. Apakah ini anggota kelompok itu dibagi, satu mahasiswa mengerjakan pertemuan 1, satu mahasiswa pertemuan 2, dan satu mahasiswa pertemuan yang ketiga, karena kalau saya lihat polanya tiap pertemuan itu sedikit berbeda ya. Nah, contohnya ini orientasi saya tandai warna merah. Kenapa? Kalau di pertemuan pertama tadi tujuan itu disampaikan, tapi di sini tujuan tidak disampaikan. Yang tepat adalah tujuan pembelajaran itu disampaikan agar siswa itu tahu gambaran pembelajaran yang akan yang harus dituju pada satu pertemuan ini. Kemudian di sini peserta didik mengamati video animasi. Nah, di sini siswa diminta untuk membuat rumusan masalah ya. Nah, kalau yang di pertemuan tadi rumusan masalah masuknya di sintaks hipotesis gitu ya. Ini boleh juga merumuskan masalah itu dimasukkan pada sintaks merumuskan masalah seperti pada pertemuan kedua. Nah, kalau di pertemuan kedua ini ya, perumusan masalah ya, sesuai pada sintaks merumuskan masalah. Kemudian merumuskan hipotesis ini seharusnya sudah mulai masuk ke menalar atau mengasosiasi atau menganalisis, bukan menanya ya. Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan hipotesis dari berbagai rumusan masalah yang sudah dirumuskan. Kemudian mengumpulkan data, ini bukan menemukan ya, mengumpulkan lebih tepatnya. Mengumpulkan informasi atau mengumpulkan data atau melakukan eksplorasi ya. Kalau misalnya ini berupa percobaan, mencoba juga boleh, melakukan eksperimen juga boleh. Oke, membaca sumber buku,
berdiskusi, betul, berdiskusi ini bisa dimasukkan ke bagian menemukan informasi atau eksplorasi. Kemudian menganalisis, ya, mengkomunikasikan, menarik kesimpulan. Saya rasa untuk mengkomunikasikan lebih tepat di pertemuan yang kedua. Kalau pada pertemuan pertama tadi, ya, oh ya, sama ya, mohon maaf. Yang beda tadi ya, mengkomunikasikan masuk di sintaks menganalisis data atau uji hipotesis. Kemudian yang terakhir di sini jangan salah satu peserta didik yang menarik kesimpulan, ya. Langsung saja dituliskan peserta didik diminta untuk menarik kesimpulan dari hasil diskusi, atau peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran yang dipelajari pada pertemuan tersebut, gitu. Kemudian, nah, sama di sini ya, di pertemuan ketiga tidak ada tujuan pembelajaran. Kemudian di sini guru kan menyajikan gambar ya, maka langkah selanjutnya peserta didik diminta untuk mengamati gambar, bukan penjelasan ya. Kalau penjelasan itu memperhatikan penjelasan dari guru. Kalaupun di sini ada penjelasan, maka boleh di langkah selanjutnya setelah menyajikan gambar, guru menyampaikan materi pendahuluan tentang getaran dan gelombang dalam teknologi. Nah, kemudian di sini merumuskan masalahnya belum ada ya. Langsung ke hipotesis, langsung saja dituliskan di sini ya, seperti di pertemuan pertama tadi. Peserta didik diminta untuk atau didorong untuk membuat rumusan masalah terkait dengan materi aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Kemudian peserta didik diminta untuk merumuskan hipotesis ya terkait dengan rumusan masalah. Jadi yang namanya hipotesis itu sesuai dengan rumusan masalah, atau hipotesis itu merupakan jawaban atau dugaan sementara dari pertanyaan-pertanyaan yang termasuk pada rumusan masalah. Jadi langsung saja, tidak usah ditulis tentang atau terkait materi ini, tidak usah. Peserta didik merumuskan hipotesis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Nah, tentang atau terkaitnya ini bisa dimasukkan pada bagian perumusan masalah seperti di pertemuan pertama ya. Peserta didik didorong untuk merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana bla 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 bla. Yang kedua, bagaimana, dan seterusnya. Kemudian sintaks selanjutnya mengumpulkan informasi. Nah, di sini tiba-tiba ada LKS. Seharusnya ada kalimat pengantar bahwa guru membagikan LKS ya. Oke. Atau peserta didik diminta untuk membuat rumusan masalah ya pada LKS yang telah disediakan, seperti itu. Itu juga boleh. Jadi runtut peserta didik membuat rumusan masalah, kemudian yang kedua peserta didik diminta untuk membuat hipotesis, kemudian yang ketiga peserta didik diminta untuk membuktikan hipotesis-hipotesis yang sudah dirumuskan. Tetapi itu sudah disajikan pada LKS, peserta didik tinggal mengisinya pada kolom-kolom atau kotak-kotak yang sudah disediakan guru pada LKS tersebut. Uji hipotesis, penyelidikan atau analisis. Nah, beda kan kalimatnya atau katanya? Tadi kan sebelumnya analisis, sekarang penyelidikan. Ya, tidak masalah sih sebenarnya. Tapi akan lebih baik dari pertemuan awal sampai akhir itu sinkron. Ya, atau konsisten ya, menggunakan analisis ya analisis semuanya, menalar ya menalar semuanya. Untuk melakukan percobaan. Oh, gini, kalau misalnya percobaan boleh di sini diganti mencoba ya. Mencoba itu juga termasuk kegiatan ini sebenarnya, mengumpulkan informasi.
Jadi mencoba, menganalisis, eksperimen, menalar, mengasosiasi itu masuk pada kegiatan pendekatan saintifik yang sama. Nah, kalau mau dimasukkan ke menganalisis, nah seperti ini, peserta didik menganalisis hasil percobaan gitu. Kemudian membuat laporan percobaan, kemudian baru mengkomunikasikan. Kalau di pertemuan-pertemuan selanjutnya menganalisis dan mengkomunikasikan itu masuk ke uji hipotesis. Saya lebih setuju seperti di pertemuan pertama dan kedua, menarik kesimpulan itu yang mengkomunikasikan, mempresentasikan hasil laporan percobaan ya. Kemudian guru bersama siswa atau siswa bersama dengan guru menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, ini juga tidak konsisten. Di awal tadi nulisnya siswa, di sini peserta didik. Nah, malah ini satu pertemuan ada yang peserta didik, ada juga yang siswa. Kan lebih baik konsisten ya, peserta didik semuanya atau siswa semuanya. Nah, sudah ya, ini sudah cukup bagus. Tolong diperbaiki, silahkan nanti berdiskusi untuk memperbaikinya dan tulis di blog masing-masing. Kemudian saya beri waktu 2 minggu setelah saya upload ya untuk mengerjakan revisian ini. Silahkan Anda masukkan ke deskripsi video presentasi Anda. Anda sampaikan bahwa ini merupakan revisi atau ralat dari PowerPoint yang sudah dipresentasikan ya. Terima kasih ya atas pekerjaannya yang saya rasa sudah cukup bagus dan rapi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.